الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بمقدار عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ista'inu billah wasbiru innal arda lillah innal arda Allah yurisuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin." Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-A'raf, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Jadi kita minta tolong Tuhan. Mintalah pertolongan kepada Allah. Setiap apapun. Jadi pertama dulu kita minta lawan Tuhan dulu. Apapun, wasbiru, bersabar pula. Kalau yang ada kabul, sabar. Belum sampai lagi pertolongan Allah lawan kita, sabar. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Nah, jadi kenapa kita sombong? Ada kawan di mana aja kita duduk di bumi Tuhan, makan namanya diberi rezeki oleh Allah. Dimanapun semuanya milik Allah. Diri kita pun kembalinya lawan Allah. Jadi ada kawan kita semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalinya sana kita. Jadi kita tetap minta tolongan Tuhan. Jadi apapun 2 rakaat sembahyang kita ada hajat. Apakah kesulitan yang kita minta lawan Tuhan? 2 rakaat sembahyang. Ya ulama lagi salat hajat, salat taubat, salat awabin, itu salah satu daripada ikhtiar kita minta lawan Allah tadi. Minta sudah lawan Allah Ta'ala, masih belum lagi. Tadi bersabar, kita disuruh bersabar. Cara banyak sudah dilakukan. Mau urus siapa terkendala terus, karena kita ini pun kendali Allah. Wajar aja, namanya kita manusia nih, banyak kendalanya. Yang penting kita disuruh bersabar. Diwariskannya kepada yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa, ujar Allah. Kemudian sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah. Jadi kalau ada di kampung itu atau di kota itu nang khusus untuk membasmi maksiat, berdosa. Kalau ada atau di kampung punya banyak maksiat, tapi kan ada amar ma'ruf nahi mungkar, berdosa rombongan. Tapi kalau ada satu orang pun gugur dah, jatuh dah, fardu kifayah. Amar ma'ruf nahi mungkar fardu kifayah. Memandikan orang mati kalau ada di sana untuk fardu kifayah.
berdosa juga. Kalau kada ada guru nang melajari ilmu tajwid, kada ada nang ahlinya, berdosa juga. Paling kada satu orang yang menjatuhkan nang berlogi bayar ini. Kalau sudah ada nang satu orang ini di kampung itu ada orang alim sudah gugur. Ada nang sudah amal ma'ruf nahi munkar sudah ada di kampung itu gugur sudah. Kita nang ada kawa apa ini ada nang udah satu cukup. Tapi kalau kada ada sama sekali berdosa kita. Apabila dari kaum muslimin ada yang telah mengerjakannya, maka yang lain bisa bebas dari tanggung jawab dan pahalanya diberikan kepada orang-orang yang mengerjakannya saja. Jadi baru kifayah ini orang yang mengerjakannya yang dapat. Kita nangkan menggawe ini Pak, ada dapat. Itu baru kifayah. Kalau fardu ain bedanya fardu kifayah fardu ain. Kayak salat Jumat itu fardu ain. Cukup aja satu orang yang nyoba melaksanakan ada kawa fardu ain itu ada boleh. Kalau ada punya tinggi wadah kita nih kan sampai Jumat dosanya sampainya 3 kali kan. Ada seumur hidup pada sampai Jumat. Kau udah hukuman kafir udah. Jangan wani-wani ninggalkan salat Jumat itu. Kecuali uzur syar'i, uzur yang dibolehkan agama Islam, syariat Islam, boleh ninggalkan Jumat. Tapi kalau ada uzur, tak ada boleh ninggalkan salat Jumat. Apabila mereka semua tidak ada yang mengerjakannya, ujar sini, maka dosanya ditanggung oleh setiap orang yang mengetahui kemungkaran di antara mereka dan sanggup mengubahnya dengan tangan atau lisannya. Nah, jangan wani-wani. Kalau yang punya ada di tempat kita, umpamanya tempat mabuk-mabukan ada, bajual minum-minuman di wilayah kita nih umpamanya ada, maka kewajiban lawan kita. Siapa nang wani? Ya akan pahalanya. Kawannya merubah itu, pahalanya jadi amal jerih lawannya. Kewajiban yang pertama dilakukan ketika menyaksikan kemungkaran ialah memberitahukan dan melarang dengan lemah lembut hingga tujuannya tercapai. Ada yang melihat kemungkaran langsungnya menyaksikan, orang itu menyaksikan langsung, makanya disuruh ialah memberitahukan dan melarang dengan lemah lembut dulu, dengan lemah lembut dulu dipandiri hingga tujuannya tercapai. Ada kawam ya masih. Kalau bahari itu wani-wani buahnya jelas dihambur sidin di hadapan bubuhannya. Dulu tuh ngaran di kampung-kampung itu terkadang main judi, apa nih begucang apa main dadu ada bahari nawani di hambur sini buka. Tapi kan dia kayak itu Pak, dia pindah tempatnya ke tujuh buahnya tuh main tuh di bawah pohon nyihor atau juga borak ikar.
main dominonya Pak. Anak di Gardu ada orang dimakan-makan pulang anak bini pasti makan haram. Ada bahari termasuk almarhum Kayu Ulun itu bahari wani ini, karena sini termasuk tokohnya bahari di kampung. Jadi kalau sini itu ada wani banyak main catur terus saja. Sidin lewat si bani sidin caturan lewat bisa di tapi ada juga dengan lemah lembut dulu, padahi dulu. Bila padahi kada intat juga, ya ada. Yang di cara asar tadi. Kalau tidak ia beralih dengan cara menasihati dan mengancam serta bersikap keras dengan perkataan. Tapi wah ini zamannya kadang-kadang keras, dakwah. Kan zaman sekarang mendidik anak pun kena kawan keras, harus dengan lemah lembut dulu. Apalagi dengan orang lain bisa kita ambil hatinya. Apalagi zaman sekarang nih sampai ke kampung-kampung itu minuman oplosan itu sampai di kampung ini masuk. Terkadangnya nampak lagi, nampak-nampakan. Kemudian melarang dengan tangannya serta melakukan perubahan kemungkaran itu dengan perbuatan kalau lawan tangannya. Tapi dengan tangannya ini kawan dicontoh dengan para pejabat. Jadi ini harus bersatu dari bangsa. Adapun dua cara pertama yaitu menasihati dengan lemah lembut dan menakuti dengan perkataan. Dengan perkataan apa? Dengan perkataan daripada nasihat dari macam-macam. Menakutani. Umpamanya orang meninggalkan ini, orang berbuat judi ini, hukumnya ini itu menakutani. Balasannya ini tuh bisa dipakai dengan itu. Maka hal itu bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Yang membuat tuan guru melajari, ya wah ini haram ya. Kalau menggawi ini dosanya ini semuanya bisa. Tapi yang terjun untuk merangkul mereka itu susah. Tapi di Jawa dulu lihat apa wah ini Gus Idgam lah hebat bisanya merangkul anak muda, semuanya kalangan dirangkulnya. Bubuhan non muslim pun ikut hadir di majelisnya. Berarti itu ada kelebihan yang diberikan Allah lawan seorang itu. Walau muda orang itu anum aja. Nah, umurnya 27 kan 28 sekitar itu lah. Muda. Tapi magnetnya kuat. Nang wanita terjun dulu. Nang ayas.
Abu Yazid Al-Bustami. Berberkat berkumpul lawan sini aja bisa sadar orang. Bisa menyentuh ke hati orang tadi. Ya pengajiannya santainya kayak Gus Idgam tuh santainya berukuan. Tapi kalau orang lihat ulama Jawa itu kalau belajar itu ada saling berukuk, langsung berukuk itu. Tapi kalau kita ulama Kalimantan gak ada dana berukuknya. Kalau saat pengajian lah, tapi itu kan kalau kita protes tidak bisa. Tapi waktu pernah juga ketemu lawan almarhum Karuhani, termasuk guru din juga. Almarhum Karuhani itu pengajian sini. Suah sekali menemui, suah sekali aja tahu nang biasa-biasanya ada tahu ya. Tapi pernah sekali menemui sini berukuk sini. Tapi berukuk sini itu ditutup di sini kita tutup sini kita anggaplah apa orang sponsor tutup kita dulu berukuk dulu banyak habis semua berapa aja. Tapi itu di rumah lain di masjid, di rumah sini dulu. Kalau bubuhan mus di Jawa itu juga merokok di panggung. Nyaman kok merokok itu karena pendek. Kalau orang merokok itu pendek. Jadi lancar pikirannya. Ada juga itu. Ada semua. Tapi jangan waktu baca Quran lah. Waktu baca Quran merokok haram. Karena kita akan menghargai Al-Quran. Waktu baca Quran berhadapan Quran merokok langsung. Ada hormat Al-Quran. Ada guru sampai di luar masjid pun gak ada bersin merokok. Apa juga haram sih merokok di pelataran masjid, apalagi di dalam masjid. Mungkin ada orang panaskan boleh, tapi itu urusannya. Tapi kalau kita ambil apik, janganlah merokok di masjid, jangan merokok di pelataran masjid. Kalau anak itu merokok cukup di rumah atau di jalan, di rumah orang ada apa bisa selamat dan. Tapi jangan di masjid merokok, jangan. Lain merokoknya orang Nabi yuk. Masa dia mau merokok jadi masjid? Hanya rokok salat. Karena mereka dakwahnya kepada lama. Terkadang dakwah menyampaikan kebenaran bisa dijaga orang di jalanan. Tersinggung orang. Jadi sampai guru-guru dulu bisi ilmu bela diri. Karena di kampung dulu dakwahnya tuh yang didakwahi orang sembahyang, yang bisa bertamat sembahyang. Orang bertamat sembahyang tuh sambat saya kafir sariknya bisa turunan duanya. Turunnya apa? Mukul aja lagi. Nak ada bisnis ilmu nama itu kita kan apa?
ya nang bahari itu bisi ilmu silat gaib, ilmu banten bahari ya banten itu bisa mulai jauh gitu lampak kipai orang ilmu banten tewa ini diberi lagi karena sudah lain zamannya. Kecuali orang yang mengorbankan jiwanya untuk Allah dan berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya buat para sahabat itu jiwanya sudah ditaruhkan untuk Allah dan Rasulnya. Baik Sayyidina Umar itu bertaruhkan jiwa. Sayyidina Hamzah untuk di jalan Allah tadi. Kalau kayak kita ini paling beda menaruhkan harta kita lah untuk jalan Allah. Anda dakwah ayat tadi ada sanggup kita. Dakwah untuk memberikan nasihat lawan orang-orang ada ilmunya kita cukup bagi dan ada kelebihan harta dakwahnya ialah dengan hartanya. Itu membantu juga dakwah tadi, dukungan tenaga. Ya di zaman Nabi itu lengkap. Untuk jiwa, untuk keberanian ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Hamzah. Untuk masalah perlengkapan, kenyamanan, masalah hartawan ada Sayyidina Utsman, ada Abdurrahman bin Auf. Ada yang lemah lembut, ada Sayyidina Abu Bakar. Lengkap pada lengkap. Sayyidina Abu Bakar dakwahnya lembut. Jadi dunia ini dipenuhi dengan warna-warni kelengkapan. Jadi kita kadang kawan protes satu sama lain kadang. Ada dakwahnya keras, jangan juga diprotes. Ada dakwahnya lemah lembut, jangan diprotes juga. Cara-caranya berbeda tadi. Serta tidak takut celaan orang dalam membela agama Allah. Wah, dihina orang lah, ini jelas sudah. Kalau orang membela agama Tuhan, itu pasti dicela orang, pasti dimusuhi orang, pasti kada senangi orang. Kita tuh wani mengatakan orang hak, ada disingkirkan orang sudah. Itu resiko. Atau diizinkan oleh penguasa untuk mengubah kemungkaran. Nah, ini ya pemerintah tadi maksud Allah. Ini pemerintah ini tugasnya untuk tutup di sana. Ulama punya turun tangan. Jawab para pejabat kita tutup tiket. Itu gunanya pejabat pemerintah. Bersatu ulama umara itu bersatu membasmi kemungkaran. Kalau ulama hanya nak maju, pemerintah ada kawannya. Jadi ini harus satu berdampingan. Walhasil manusia melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai kemampuannya. Apa nang mampunya? Ini nang wali nang keras dengan keras, ya dengan lemah lembut dengan cara lemah lembut. Terserah aja lagi memilih. Dan tidak kendur dalam membela agama Allah serta tidak berusaha menghilangkan kewajiban dengan mengajukan alasan-alasan yang tidak sah dan tidak menggugurkan kewajiban yang diperintahkan Allah kepadanya. Yang penting kita dulu kalau kita bertemu nang maksiat, maka kita sebaik semampu kita lah
Umpamanya ada orang mabuk-mabukan, ada orang umpamanya berzina, kita wajib untuk berikan teguran lawan yang si pelaku tadi. Tetapi ini kita menyaksikan kita. Jadi tugas RT itu berat ya, RT itu berat tugasnya. Karena RT itu ngarannya rukun tetangga, berat. Ya diatasi tadi. Sedikit lagi. Ketahuilah bahwasanya sikap lemah lembut dan menunjukkan rasa kasih sayang adalah sesuatu keharusan di waktu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Memang ini sikap lemah lembut itu menunjukkan rasa kasih sayang kepada di waktu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang melakukan lemah lembut dulu disuruh. Oleh sebab itu engkau harus memilikinya dan jangan meninggalkannya selama engkau mengharapkan manfaatnya dan tercapainya tujuan dengannya. Rasulullah SAW bersabda, "Maka narrafku fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a min syai'in illa syana." Tidaklah sifat lemah lembut itu terdapat pada sesuatu melainkan sifat itu mengasihinya, menghiasinya, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu melainkan akan menjadikannya. Tidaklah sifat lemah lembut utuhnya sini Nabi terdapat pada sesuatu melainkan sifat itu menghiasinya, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu melainkan akan menjadikannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena kita sambung lagi akan datang dan ada manfaatnya bahwa kita mengamalkan sedikit sebarang. Tapi ini mudah-mudahan kita kawal dulu amar ma'ruf nahi munkarnya di rumah kita. Anak kita kaumnya meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita menegur. Kewajiban kita dulu menegur, jangan sampai orang lain menegur. الفاتحة. هذا لله إياك نعبد هذا الذي عليه. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ربنا لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الله رب العالمين. تقبل الله منكم.